sekali yang aku sangat ingat adalah guru pertama di kelas 1 SD, namanya Ibu Nahwiyah. Kenapa? Karena Ibu Nahwiyah itu yang menurut saya yang membuka my world gitu ya. Jadi dari anak TK yang cuma lari sana lari sini, main-main, nari-nari, terus tiba-tiba bisa baca tulis. Yang berkesan adalah Sudirman. Karena saya ingat banget Pak Sudirman itu guru agama ya, masih ingat ya. Dia cuma pesan kayak gini. Bapak pesan satu ya, jangan tinggalkan sholat. Nangis dengernya. Maksudnya it's like cuma satu kalimat, tetapi kan kayak dalam banget gitu ya. Follow me the whole life gitu sih. Apa sih patient? Ternyata patient itu katanya when you wake up in the morning, what is the first thing that you kebayang? Dan buat aku adalah dancing. Adalah it's your uniqueness. Jadi your profile makes you unique. So that's okay to be a professional, doing whatever you like, and also have a happy life gitu. But after that, actually, what can we do actually as a person, as an individual gitu. Kalau misalnya kita cuma jadi anak menteng gitu, kayak wah keren ya, terus you don't do anything, I don't think it's a good thing ya. Karena Tuhan kan menciptakan kita itu dengan tujuan, ya kan. Jadi kita masing-masing kita tuh sebenarnya punya peran untuk bermanfaat di dunia ini dengan cara masing-masing. Kayak saya don't get retire when you are until you are 100 gitu bahkan kan. Dia celebrating ulang tahun kemarin 99 atau 100 masih dancing sama istrinya. So it's really my idol gitu. Dalam arti kita punya kesehatan, why we just like tidak menggunakan, dan itu salah satu cara kita untuk bersyukur sih sebenarnya, untuk being grateful dengan yang Allah kasih ke kita. Yang perlu adalah self-awareness atau self-discovery, menemukan diri kita sendiri itu sebenarnya kita itu diciptakan buat apa sih, gitu ya, nomor satu. Tadi yang saya udah sebutkan jadi tentang accepting and surrender, itu yang membuat kita juga menjadi rasanya aman aja sih. Cuma satu, basicnya adalah gratefulness, gratitude, rasa bersyukur. Kalau kita modalnya bersyukur dulu, Tuhan udah janji ya, kalau kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku gitu ya. Betul. Nah, di sini kalau Intan tanya tipsnya apa, saya akan mulai dengan bersyukur. Diberikan badan yang sehat. Way yang aku bawa pulang itu adalah waktu mereka bilang shine your happiness. Jadi artinya kebahagiaan kita tuh kita share with people. Jadi kalau kita happy, show it to people gitu, supaya orang juga merasakan kebahagiaan itu gitu. Jadi jangan hanya kebahagiaan buat kita sendiri, alhamdulillahirobbilalamin, itu bagus ya, kita grateful. Tetapi kemudian kita juga share ke teman-teman yang lain ya, lingkungan kita, keluarga kita, bahwa being happy is a good thing, dan you can share it with people. Gitu sih. Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast IKAL Argentina 75. Ikatan Alumni Argentina 75. Nah, yang lalu-lalu kita sudah mengundang beberapa teman-teman kita. Nah, sekarang ada satu teman kita yang tidak kalah hebatnya. Kali ini adalah seorang wanita, energinya udah minta ampun deh, kayak energizer ya. Dia wanita pintar, cantik ya, dan sekarang bertempat tinggal di Bali sama suami dan anaknya. Punya 2 anak, satu udah menikah semuanya, satu di Bali dan satu lagi di Auckland, New Zealand. Nah tanpa berpanjang lebar, saya kenalkan langsung biar nanti enak ya dengar dari dia langsung apa sih ceritanya dia yang bisa menginspirasi kita semuanya. Namanya adalah Lia Paribanulia, akrab dikenal dengan Lia. Nah sekarang malah karena dia aktivitasnya coaching, nanti kita akan gali apa itu aktivitas coachingnya dia. Namanya adalah Coach Lia Jo. Betul gitu? Oh, Eljo. Oke, tepuk tangan untuk Lia. Thank you. Lia, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Thank you ya, Tan. Dari undang ke sini. Thank you juga waktunya Lia menyempatkan waktu tinggal di Bali baru kemarin ya sampai. Aku datang hari Sabtu kemarin, Sabtu pagi. Semoga sehat ya sekarangnya, seger ya. Amin. Jadi kita bisa berpodcast dengan tenang, gembira dan bermanfaat ya. Lia, kita dulu satu teman SD ya. Kelas 6 apa ya waktu itu ya Lia? 6A kayaknya. Saya 6A ya, walaupun karena cuma sedikit jadi kita bisa satu sama lain ya. Iya, betul. Zaman dulu sekolahnya kan, sekolah zaman dulu beda lah sama sekolah zaman sekarang. Jadi kita sama-sama sekolah di SD Argentina ya. Kita cukup bangga ya sekolah di situ ya, di SD Argentina. Bangga pakai banget. Nomor 1 gitu lah bisa dibilang di daerah Menteng ya SD Argentina. Zaman itu, pada zamannya. Apa nih Lia yang dikenang pada satu momen, apa yang Lia bisa kenang sampai sekarang yang
menempel waktu sekolah di SD Argentina waktu dulu. Oke, izin ya. Mungkin karena kalau dipikir-pikir kan sekolah SD itu paling lama dibandingin sekolah-sekolah kita yang lain ya. Jadi mungkin sampai 6 tahun gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman, aku bakal butuh waktu lebih dari 6 hari, enggak ya? Bercanda. I make it shorter. Jadi pertama kali yang aku sangat ingat adalah guru pertama di kelas 1 SD, namanya Ibu Nahwiyah. Kenapa? Karena Ibu Nahwiyah itu yang menurut saya yang membuka my world gitu ya. Jadi dari anak TK yang cuma lari sana lari sini, main-main, nari-nari, terus tiba-tiba bisa baca tulis. Itu Ibu Nahwiyah. Yang kedua adalah Pak Rosyid. Pak Rosyid itu guru olahraga. Gara-gara di SD itu saya ikutan badminton, ikut sampai pertandingan dan sampai sakit level waktu itu ternyata berdampak sampai saya besar gitu. Jadi SMP SMA pun saya belajar olahraga yang lain jadinya. Waktu SD badminton, SMP SMA udah yang volley, basket dan softball. Dan satu lagi guru yang juga berkesan adalah Sudirman. Karena saya ingat banget Pak Sudirman itu guru agama ya, masih ingat ya. Dia cuma pesan kayak gini. Bapak pesan satu ya, jangan tinggalkan sholat. Aku nangis dengernya. Maksudnya it's like cuma satu kalimat, tetapi kan kayak dalam banget gitu ya. Follow me the whole life. Gitu sih. Kalau bicara soal guru ya, masih banyak cerita yang lain lagi nantinya. Oke gitu ya. Oke. Terus kalau dari guru tadi Bu Nahwiyah segala macam yang tadinya nggak bisa nulis ya, sampai akhirnya bisa nulis, dan guru agama yang melengkapi masalah karakter dan kepribadian. Nah, ada nggak mimpinya dia dulu yang sama sekarang dulu mimpinya apa waktu masih kecil? Udah lupa kali ya mimpinya karena udah lebih dari 50 tahun. Well, actually karena dari dulu juga jalan kaki dari rumah ke sekolah, gitu ya. Itu mungkin kalau zaman sekarang kan lagi ngetren ya olahraga, terutama sejak COVID. Everyone doing like lari ke GBK gitu ya. Sementara kita sudah melakukannya dari zaman tahun itu, gitu. Kita SD aja tahun 69. Jalan kaki dari rumah ke sekolah, dan di jalan sepanjang rumah saya, kebetulan itu ada 5 yang sekolahnya bareng di SD Argentina. Ada Asbon Tanjung, ada Faizin Jaka Surya, ada Nanang, saya lupa family name-nya, ada Nova Tando, dan ada Ivan Manan. Baik. Cowok semua ya, aku cowok cewek sendiri, pakai primadona banget ya. Dan yang berkesan adalah kalau pergi ke sekolah kita bisa jemput-jemputan, jalan bareng, jalan kaki ya. Kalau tanya menitnya berapa menit ya? Mungkin kalau sebagai anak SD ya 30 menitan kali ya. Itu berangkat dan pulang gitu. Itu yang sangat berkesan banget, yang mungkin anak zaman sekarang udah nggak bisa lagi melakukan itu karena jarang banget sekolah ada yang di area dekat rumah kita gitu ya mungkin. Jadi kayak harus naik kendaraan mungkin sekitar 30 menit melewati macet-macet dan lain-lain. Dan sebenarnya itu kan berdampak kepada stres karena anak-anak kalau pergi di macet kan udah pasti stres duluan, capek duluan ya. Saya nggak ngalamin itu pada waktu itu. It was like so heaven lah. Itu bisa dibilang keberuntungan kita pada saat itu salah satunya. Dia kalau nggak salah kan tinggal di Jalan Cendana ya, di situ ya. Bareng-bareng dengan presiden gitu ya. Sedang-sedangan. Nah gimana tuh? Apakah dengan tinggal deket-deketan tuh tadi bermain dengan 5 anak itu jadi bermasalah? Ada sih, atau malah makin enak atau makin hot atau makin heboh? Pengalaman yang gak enak tuh ya kalau misalnya ada acara, teman-teman suka nggak ada yang mau nganterin pulang. Kan jam 10 malam jalanannya udah ditutup kan ya. Jadi ya teman-teman SD itu ya nggak ada yang mau jadi dorong-dorongan. Lu yang nganterin gitu ya. Karena kan jalanannya kalau jam 10 malam ditutup, itu aja sih. Yang rada-rada mempengaruhi social relationship-nya dengan teman-teman. Ada dedet nggak ada. Nikmat aja ya. Oke. Nah kalau tadi Ria udah cerita ada guru-gurunya, terus ada lingkungan jalan kakinya berlima, terus dengan kiri kanannya. Ada nggak ya momen-momen yang pada saat itu yang membentuk kepribadian Lia sampai sekarang? Ada nggak itu? Good question. Seneng banget karena ada kegiatan di mana kita waktu kelas 6 ya kalau nggak salah ada pergi bareng-bareng ke YPB, Yayasan Putra Bahagia di Cimacan. Jadi ada satu tempat di puncak, itu kita nginep, saya lupa kayaknya weekend ya, Jumat Sabtu Minggu. Di situ kita melakukan kegiatan, misalnya bangun pagi, bikin jam 6, jam 7 ya, bangun olahraga, udah gitu makan kacang hijau, terus olahraga lagi, terus sholat gitu-gitu ya. Itu sangat berkesan, dan yang paling berkesan adalah
pas closingnya itu ada guru olahraga lagi-lagi Pak Rosid pasang lagu itu loh, lagu Jokus Plus. Hai kawan semua gitu ya. Semidang gitu ya. Menangis saja. Itu untuk seorang anak SD sesuatu yang kayak kok guru olahraga aja udah favorit biasanya ya. Kemudian kita bisa joget bareng bersama guru gitu. Waktu itu nggak kepikiran dong bahwa one day I want to be a dancer gitu ya nggak sih. Tapi itu really sesuatu yang kayak menyenangkan banget ya ternyata gitu ya. Ada lagunya lucu, bisa joget bareng sama guru pula. Kalau zamannya kita SD, guru tuh kan kayak idola kita, bener ya? Betul. Ya, so itu salah satunya. Satu lagi adalah dengan nama SD Republik Argentina kan berubah di tengah perjalanan. Tadinya kan SD Hocokro Aminoto. Di tahun 72-an kalau nggak salah berganti jadi SD Republik Argentina. Setiap kali SD Republik Argentina ulang tahun, kita harus prepare tuh buat party. Iya, betul. Ada yang ke bagian nari Melayu, bagian nari apa? Ada ke bagian nari Argentina. Ternyata setelah ketahuan deh umurnya ya. Over 40 itu aku jatuh cinta sama kegiatan dancing. Itu kegiatan dancing itu salsa dan line dance. Dan salah satunya itu adalah aku browsing nih katanya dancing apa sih yang paling susah? Ternyata jawabannya adalah tango. Dan tango itu ada yang namanya tango Argentina, nyambung gak sih? Waktu kita SD kan gak kepikiran dong, ya kan? Cuman aku belum kesampaian belajar tango di Argentina. That's my dream gitu ya. So that's the thing. Emang susah tango ya Argentina. Susah. Tapi bisa. Aku sempat belajar 2011 sampai 2010. Gurunya dari Filipina, tapi cuma sebentar, basic aja. So I know how to do tango. Mesti harus belajar ke Argentina. Alasan pada saat itu dulu cuman harus belajar tango, ada belajar apa istilah gitu ya waktu untuk perform ini ya belajar gitu aja sih. Tapi ternyata sekarang ini loh kok ketemu lagi kayak everything happen for a reason kan ya kayaknya. Betul. Mulai dari Cimacan tadi ya. Udah coba dangdutnya sekarang menjadi dancer. Menarik ya, seneng ya. Kayak enjoy banget di SD ya. Nah, terus bisa ceritain setelah itu bagaimana karirnya sampai sekarang habis SD, terus SMP, SMA, dan bisa diceritain kelanjutannya. Make it short aja ya. SMP-nya. SMP-nya lanjutnya ke SMP dan SMA Santa Teresa. Di situ juga ya, jadi jalan kaki juga. Jadi kalau anak sekarang baru model ngitung steps gitu ya, hari harus 10.000 langkah. Kalau kita nih kalau dihitung kali udah berapa juta langkah gitu ya dari TK sih. Kalau TK itu masih diantar jemput naik sepeda sama pembantu di rumah. Tapi kalau SD itu benar-benar jalan kaki sampai SMP SMA. Jadi actually kalau dihitung-hitung 12 tahun ya aku jalan kaki dari rumah ke sekolah gitu. Dapat penghargaan harusnya, dapat medali. SMP SMA Teresa, terus aku masuk Fakultas Psikologi di UI di Rawamangun. Itu belajar naik bis. Naik bisnya di Jalan Imam Bonjol apa Diponegoro gitu ya. Bisnya nomor 34 yang ke Rawamangun. Waktu itu masih Rawamangun, tapi aku tamatnya udah di Depok. Terus aku kuliah di Jepang di Sapporo University. Terus pindah ke Bali deh tahun 2004. Ya, jadi my life actually dari lahir sampai 40 tahun di Jakarta. Kemudian pas 40 tahun udah pindah ke Bali. Jadi life begin at 40 for me. It happens. Bener-bener gitu ya. Jadi slogan life begin at 40 itu emang terjadi. It's apply to me. Jadi aku setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta, antara lain di region Jakarta, pre-opening office, kemudian pernah di Pondok Indah Mall, di building manajemennya. Kemudian satu lagi apa aku lupa. Dan aku terus pindah ke Bali. Itu pertamanya di sekolah anakku, sekolah Diatmika, HR. Kemudian di perusahaan perak Silver di Ubud, dan satu lagi kantor kita. Gitu. Setelah itu aku pindah kuadran. Mungkin pernah baca bukunya Robert Kiyosaki ya. Ada kuadran, ada 4 kuadran ya. Yang pertama employee, kemudian self-employed, kemudian business owner, terus investor gitu terakhirnya ya. Nah aku dari tadinya employee kan waktu di Jakarta, terus sempat di Bali 5 tahun, pindah ke self-employed. Ya, karena aku menjadi asesor untuk kompetensi. Keren. Saat ini masih jalan untuk beberapa associate di beberapa konsultan, antara lain kliennya tuh
boleh sebut nama nggak? BUMN gitu deh ya. BUMN. Kemudian aku ambil sertifikasi untuk coaching, training dulu sih sebenarnya. Jadi aku sekarang ini adalah emotional intelligence trainer dan aku mengambil sertifikasi coaching untuk career and wellness gitu. Wow, keren sekali. Benar-benar cocok ya. Dari pengalaman di SD, terus SD SMP banyak lari, terus banyak berjalan, masuk psikologi dan sekarang berhubungan dengan itu. Yes. Ada titik waktu Lia yang anggap titik balik dari karirnya dia, apalagi tadi pindah kuadrat gitu ya. Kenapa tuh Lia? Ada apa ya? Oke. Tahun 2008 sih sebenarnya waktu aku berhenti kerja di Bali. Saya sempat break 2 tahun. Di 2010 baru saya pindah kuadran dari employee ke self-employed. Nah, selama 2 tahun itu aku banyak belajar tentang spirituality. Ya, jadi ada satu buku yang sangat mempengaruhi aku. Judulnya The Monk Who Sold the Ferrari. Itu sangat menginspirasi. Jadi aku belajar macam-macam tentang spirituality. Tapi akhirnya aku jadi belajar yoga, terus belajar lagi memperdalam ikut workshop dancing waktu itu ya. Dan akhirnya di 2010 itulah saya mulai menjadi asesor. Terus 2017 ikut TEMPA dari Dr. Indrawan Nugroho. Itu 2017 ya. Terus 2020 baru Coaching Indonesia untuk sertifikasi coaching. Satu lagi saya punya satu certification namanya RMP, Risk Motivation Profile, dan itu juga salah satu turning point. Tapi itu di 2015, dimana tadinya aku sempat galau gini, profesi psikologi itu bener nggak sih buat aku, cocok buat aku? Karena kok aku kalau pernah baca bukunya Rene Suhardono, bicara soal passion. Apa sih passion? Ternyata passion itu katanya, when you wake up in the morning, what is the first thing that you kebayang? Dan buat aku adalah dancing. Jadi aku sempat di persimpangan, cocok gak sih jadi psikolog? Sebenarnya kayaknya enakan jadi dancer aja deh gitu ya. Terus aku ketemu RMP certification dan ternyata it's okay gitu with my profile to the both gitu ya. You can be a professional and also but you can also doing whatever you like. Sampai akhirnya aku sekarang ini punya beberapa komunitas untuk singing and dancing. Things that make you life. Singing juga ya? Iya, baru belajar. Singing, dancing, sekaligus tetap asesor tadi ya. Bisa dong. Atur aja. Nah, balancingnya gimana tuh semuanya tuh? Dan keluarga kan pasti kan pasti ada suami dan anak segala itu. Kayaknya udah gak diurusin lagi deh. Udah autopilot lah ya. Bercanda. Kalau bicara soal atur, ada time management ya. Kita punya priority gitu ya. Tapi dari profile kebetulan aku seorang high achiever gitu. Ya, I just let my surrounding. Jadi suamiku dan anak-anakku tuh tahu banget gitu. Jadi contohnya anakku yang di New Zealand kalau mau telepon, itu dia akan tanya, what's your plan for today? Atau what your plan for this week? Oh, aku ada assessment gini. Jadi dia akan tahu. So, when is the right time to call you? Jadi aku, how about the weekend? Jadi even anakku aja kalau mau nelfon tuh kayak masuk ke my schedule ya, because I have assessment, I have training, I have coaching, and sometimes dancing gitu ya. So they know already. Jadi satu juga, sebelum sampai itu adalah sekarang Lia merasa bahwa udah dapat nih passionnya gitu ya, sesuai dengan passionnya. Iya, ternyata nggak perlu dipertimbangkan gitu, karena dari RMP itu saya seperti mendapat support bahwa it's okay, it's your, istilah yang digunakan adalah it's your uniqueness. Jadi your profile make you unique. So that's okay to be a professional, doing whatever you like, and also have a happy life gitu. Menarik, happy life. Yeah. Banyak orang cari tuh happy life ya sekarang ya. Nah, kalau menurut Lia happy life itu apa itu selain tadi yang Lia sebutin? Balancing itu semuanya, transparansi ya kan ya, kepada semuanya yang terlibat atau pertama kali our circle ya, the first circle dulu baru. Kalau buat aku 2 hal. Yang pertama adalah being yourself. So I can be myself. Kadang-kadang kalau kita menikah sepertinya tuh kita harus meleburkan diri kita gitu ya. We give all our dreams to pasangan. I dedicated all my life to you. It's not happening to me gitu. Kalau buat aku, being yourself is important. But the things that you have to tell your pasangan, right? Bahwa this is me, this is what I want, this is my dream. So
will you support my dream? Then you can marry me. Otherwise, ya sorry, gimana ya nggak sih? Nggak bisa kalau aku have to give up all my dreams. Jadi sampai sekarang pun, I still have my own dreams like dancing tango in Argentina is one of the things, iya kan? Jadi anak-anakku sih udah ngerti banget ya kelakuan mominya. Jadi you just go for it, mom, gitu. Apalagi sama anakku yang New Zealand yang always support me. Dan just go for it. If you think the time is okay, just go gitu. Satu itu. Yang kedua tadi aku bilang ya, aku baru juga dapat dari takeaway dari ikutan retreat di Borobudur di bulan Mei yang lalu. Bersama Om Salim Lee dan Abu Marlo waktu itu. Ada dua hal yang aku dapat, yaitu bahwa we just accepting and surrender. So tadi kan nanya tentang happy life ya. So that's what I'm doing. Jadi being myself and also we just apply the principle of accepting and surrender. So that's all. Jadi happiness itu sebenarnya kita nggak cari di mana-mana, because it's already in you. Gitu. Keren banget. Jadi kalau dari perjalanan kayak panjang kayak tadi kehidupan, apa pelajaran terbesar yang pelajaran kehidupan pribadi ya? Apa pelajaran yang Lia dapat? Banyak ya. Sih sebenarnya kalau ditanya soal itu kita harus tarik balik ya. Kayak being in the family gitu. Lahir dari pasangan bapak ibuku, kemudian tinggal di Menteng, like privilege banget at that time. Yes. But after that, actually, what can we do actually as a person, as an individual gitu. Kalau misalnya kita cuma jadi anak Menteng gitu, kayak wah keren ya, terus you don't do anything, I don't think it's a good thing ya. Karena Tuhan kan menciptakan kita itu dengan tujuan, ya kan. Jadi kita masing-masing kita tuh sebenarnya punya peran untuk bermanfaat di dunia ini, tapi dengan cara masing-masing. Kayak saya nggak bisa masak. Mungkin ada teman-teman yang jago masak, mungkin dengan keterampilan memasaknya itulah dia bisa serving other people gitu, ya kan. So if you can do singing, you can do dancing, you can do menulis, whatever, you just explore your potential gitu, dan do with that. Jadi kalau aku pernah dengar, lakukanlah dengan apa yang kita punya dan kita bisa. So that's it. Jadi emang ada perjalanan hidup kita kalau bisa terus mencari tadi aja. Mengapa sih kita diciptakan? Gitu ya tadi ya. Continuous learning, belajar terus menerus. Betul. Ya, kalau kepala 6 bukan berarti ya udahlah ya, nggak kayak gitu ya. Teman-teman yang baru pensiun, mungkin ini juga satu message buat teman-teman yang baru pensiun. That's not the end of the world, gitu. Jadi jangan udah pensiun, ya udahlah ya, gue udah pensiun udah segini aja, udah terus gue santai-santai aja ngomong juga. It's a good thing, I think. Tapi kalau pernah dengar Pak Mahathir bilang, don't get retire when you are until you are 100 gitu bahkan kan. Dia celebrating ulang tahun kemarin 99 atau 100 masih dancing sama istrinya. So it's really my idol gitu, dalam arti kita punya kesehatan, why we just like tidak menggunakan, dan itu salah satu cara kita untuk bersyukur sih sebenarnya, untuk being grateful dengan yang Allah kasih ke kita. Gitu nggak sih? Ini kan keren banget nih ceritanya nih, menginspirasi kita semuanya. Jadinya tadi dengan pengalaman dari SD, SMP, kerjaan, sempat pindah kuadran di Bali, anak di sana gitu ya. Nah tips apa nih supaya kan nih kayak kita ngeliat dari fisiknya, dari senyumnya happy benar-benar tahu passionnya, akhirnya mendapatkan passionnya apa itu, dan akhirnya Lia sendiri merasakan happy life. Nah apa nih yang Lia bisa berikan kepada teman-teman semua pemirsa di sini, gimana ya kalau kita dalam menjalani hidup ini, apalagi tadi Lia bilang kita tahu sebenarnya peran kita tuh apa sih ya kan gitu ya. Apa nih yang Lia bisa share ke kita semuanya? Nambahin sedikit yang tadi kita bilang soal peran tadi keren banget. Jadi kalau bicaranya gini, kalau kita diciptakan sebagai rice cooker, so you just function as a rice cooker, jangan pengen jadi kulkas gitu ya. Tapi kayak aku misalnya kita diciptakan jadi handphone, tapi gue menjadi TV. Ada satu temen yang jagoannya TV nih, barusan kita baru ngobrol soalnya. Kita diciptakan sebagai handphone, tapi pengen jadinya TV, kan rada nggak cocok ya. So just yang perlu adalah self awareness atau self discovery, menemukan diri kita sendiri tuh sebenarnya kita itu diciptakan buat apa sih, gitu ya. Nomor satu tadi yang saya udah sebutan jadi tentang accepting and
surrender. Surrender. Itu yang membuat kita juga menjadi rasanya aman aja sih, ya kan? Karena sudah pasti dijagain sama Tuhan, gitu ya. Kemudian tadi apa tadi pertanyaannya? Tipsnya apa kira-kira? Tipsnya. Kalau ini kan nih banyak nih pemirsa yang pasti akan mendengarkan ini. Apa nih tipsnya supaya tadi happy life, bisa mendapatkan passionnya, dan terus kalau perlu bisa berani pindah kuadran gitu kan untuk mendapatkan berani apa nekat ya? Ya kan gitu ya. Mungkin cuma satu basicnya adalah gratefulness. Gratitude. Rasa bersyukur. Kalau kita modalnya bersyukur dulu, Tuhan udah janji ya, kalau kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku, gitu ya. Betul. Nah, di sini kalau Intan tanya tipsnya apa, saya akan mulai dengan bersyukur. Diberikan badan yang sehat, kemudian contohnya umur 60-an aja, aku baru belajar padel. Jadi tidak ada kata terlambat. Itu juga main padel kan? Jadi nggak ada yang bilang misal, aduh umur segini kita dengkulnya udah nggak kuat. I do dancing gitu ya, salsa dan line dance. Kemudian baru belajar padel, walaupun ada misalnya kemungkinan cedera, kita bisa atasi dengan misalnya melakukan warming up dan cooling down gitu. So as long as we do that, jadi kita menjaga itu, bukan berarti nggak mau main padel karena itu bahaya. Kita udah umur segini gitu loh, gitu ya. Age is just numbers gitu menurut aku. So jangan menghalangi, karena kita masih banyak lihat di luaran pun kalau kita lihat di Instagram. Nah, pada punya Instagram nggak nih? Masih ada yang umur 75-an, 85-an itu di luar negeri gitu ya. Masih I'm looking for a boyfriend gitu. And it's okay gitu ya, nggak sementara kita membatasi. So don't limit your life. Don't limit your life banget deh. Jadi misal udah nggak bisa umur segini ya udahlah ya, nggak ada buat aku. Dan buat kita semua sih actually. Baik, terima kasih Lia atas inspirasinya, benar-benar ceritanya memotivasi kita semuanya, memotivasi kita semuanya ya. Semoga apa yang di sharing oleh Lia bisa memberikan satu ide ya, kita lebih bermanfaat, kita lebih tahu kenapa kita diciptakan ya. Mungkin terakhir adalah tolong koreksi saya kalau saya salah. Kalau saya simpulkan adalah kejarlah happyan itu, kebahagiaan itu, be yourself ya, accepting, dan kita surrender, karena semuanya pasti akan ada mekanisme untuk mendapatkan bahagia. Jangan juga tadi age only just a number. Don't limit yourself. Sky is limit ya, kira-kira gitu ya. Sky is limit. Kan Allah tidak terbatas. Jadi kita sendiri yang limit. Nambahin satu lagi boleh nggak sih? Aku beberapa hari yang lalu ikutan yang namanya Light of Peace Bali. Dan itu ada dengan Buddhist monk. Dan salah satu takeaway yang aku bawa pulang itu adalah waktu mereka bilang shine your happiness. Jadi artinya kebahagiaan kita tuh kita share with people. Jadi kalau kita happy, show it to people gitu, supaya orang juga merasakan kebahagiaan itu gitu. Jadi jangan hanya kebahagiaan buat kita sendiri, alhamdulillahirobbilalamin, itu bagus ya, kita grateful. Tetapi kemudian kita juga share ke teman-teman yang lain ya, lingkungan kita, keluarga kita, bahwa being happy is a good thing, dan you can share it with people. Gitu sih. Thank sharing, you. Juga ada yang bilang sharing is caring ya. Yes. Kalau once kita caring, kita happy, ada happiness muncul lagi, banyak kebahagiaan itu muncul. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Kayak bola salju. Baik, kalau gitu Lia, saya rasa selesai kita berbincang-bincangnya. Terima kasih atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Thank you so much sudah diundang. Semoga ini menginspirasi kita semuanya ya. Begitu pemirsa sekalian, this is the end of our podcast session. Semoga sekali lagi di sini menginspirasi, karena setiap orang tuh punya cerita, dan cerita itu bisa berbeda satu sama lain. Bukan bicara salah, benar, kalah, menang, tapi kita bisa mendapat makna dari cerita kehidupan dari setiap orang ya. Baik, begitu, terima kasih. Kita sampai ketemu lagi kita di podcast berikutnya. Ya, thank you. Kasih. Bye. Bye.